bedanya dengan pewarisan gitu ya. Kalau pewarisan kan sebuah kelas itu tidak hanya bisa mewarisi satu kelas di atasnya ya, hanya satu bisa punya satu parent. Tapi kalau interface itu dia bisa memiliki banyak interface. Yang penting dia sesuai ya dengan kelasnya. Kalau misalkan interface-nya itu merupakan spesifikasi terkait dengan kendaraan dan kelasnya itu lebih kepada misalkan menjelaskan tentang objek rumah, maka itu tidak match ya, tidak bisa dijadikan interface si kendaraan itu tidak bisa dijadikan interface oleh kelas rumah karena kontennya juga sudah berbeda gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada segitiga siku. Nah, segitiga siku juga masih merupakan bangun datar. Jadi dia bisa mengimplement interface dari bangun datar dengan kondisi formula yang berbeda dibandingkan dengan persegi ya. Jadi fungsi ataupun metode yang dimiliki oleh interface ini bisa digunakan tapi deklarasinya yang berbeda. Akan di sini diimplementasikan juga kelilingnya untuk segitiga siku kelas. Nah, ini adalah contoh penulisan dengan bahasa algoritmik ya. Jadi istilahnya secara konsep ini bisa tinggal diterjemahkan ke masing-masing bahasa. Ya, jadi istilahnya secara logiknya sudah bisa diimplement ke bahasa apapun selama bahasa itu berorientasi terhadap objek. Kan? Ya, karena ini bukan cara penulisan untuk bahasa yang fungsional ataupun struktural ya. Jadi sistemnya emang di sini kita membuat sebuah interface di mana interface itu nanti yang akan menambah spesifikasi ya pada suatu objek ataupun kelas. Sehingga ada yang bisa langsung dilakukan proses implementasi, ada yang bisa langsung diwariskan kalau di sistem atau di pemrograman berbasis objek. Kalau misalkan kita bicara pemrograman yang struktural ataupun fungsional, kita harus menuliskan ataupun membuat program itu secara terurut, dalam arti kita harus menyiapkan dulu, misalkan kita harus menyiapkan dulu sebuah tipe data gitu ya, baru tipe data itu nanti bisa digunakan oleh sebuah fungsi gitu ya, tidak ada semuanya dibungkus ke dalam sebuah metode gitu. Kemudian interface itu pada saat sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka semua metode yang ada pada interface harus diimplementasikan walaupun tanpa isi. Ya, tuliskan semua metode yang ada di interface-nya walaupun tidak digunakan oleh kelas itu sendiri. Jika tidak semua metode diimplementasikan, maka akan muncul kesalahan pada compiler dan interpreter yang nanti langsung muncul error ya pada saat kita melakukan compile. Interface juga dibuat untuk memperjelas struktur perancangan kelas, tapi bukan untuk dieksekusi. Ya, jadi istilahnya lebih kepada deskripsi ya terhadap struktur perancangan kelas. Jadi istilahnya kita membuat kerangka gitu, nanti dari sebuah kelas kita tinggal pasang gitu ya
Jadi misalkan ada sebuah kelas tadi persegi gitu ya, maka kita buat nih struktur dari bangun ruang ya sebagai induknya ataupun sebagai sebagai fondasi dari sebuah bangun datar persegi ya, nanti segitiga, mungkin nanti bangun datar misalkan lingkaran gitu ya. Nah, sebuah interface itu harus memiliki struktur seluruh bangun datar yang ada, yang termasuk pada bidang bangun dataran. Jadi saya kalau bangun ruang nanti akan berbeda lagi ya. Bangun ruang itu nanti punya struktur yang berbeda, misalkan mempunyai volume gitu ya, ada tambahan volume karena dia mempunyai ruang yang bisa dimiliki ya oleh seluruh bangun ruang seperti lingkaran ya, kubus, balok gitu ya. Jadi semua interface itu harus bisa mewakili struktur dari kelas yang akan dibuat. Kemudian interface juga untuk mengelompokkan ya, dalam kelompok yang lebih besar. Tadi ya yang saya sampaikan bahwa dia harus bisa mengelompokkan seperti bangun datar itu kan sebuah kelompok ya, bangun ruang itu juga kelompok, misalkan kendaraan itu juga kelompok lebih besar yang nantinya ada yang lebih spesifik kendaraan roda 2 misalkan ya, kendaraan roda 4, roda 3 gitu, roda 10 misalkan. Jadi interface ini lebih pada kelompok yang lebih besar. Interface digunakan untuk menangani pewarisan jamak. Nah, kalau pewarisan kan sebenarnya hanya ataupun misalkan satu kelas itu hanya bisa mewarisi satu kelas di atasnya, ya tidak bisa beberapa kelas itu jadi pewaris dari sebuah kelas atau objek. Misalkan parentnya ada 2 nih, gitu ya. Parentnya ada 2 membentuk satu kelas ataupun child class gitu ya. Itu tidak bisa banyak karena inheritance itu tidak berlaku untuk multiple inheritance ya. Kalau interface ini justru untuk menangani hal yang tidak bisa ditangani oleh pewarisan atau inheritance. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, perbedaan. Jadi ini lebih dekat dengan pewarisan ya atau inheritance ya. Nanti setelah ini kita coba bahas. Oke. Untuk interface ada pertanyaan? Ada ya? Kita masuk ke abstrak dan package. Nah, sebuah kata kunci abstrak yang dapat digunakan pada sebuah kelas dan sebuah metode. Jika digunakan pada sebuah metode, jadi abstrak itu bisa pada kelas, pada metode. Jika digunakan pada sebuah metode, maka metode tersebut harus berada di dalam juga menggunakan kata kunci abstrak.
metode abstrak tidak boleh memiliki badan program. Badan program metode ini dapat diimplementasikan pada kelas turunannya. Jadi kalau misalkan metode abstrak ini ya nggak boleh ada detail gitu di programnya. Nah, kemudian kelas abstrak dipilih jika ada metode pada kelas abstrak yang isinya hanya bisa diisi di kelas anak. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat kelas abstrak pada sebuah kelas utama atau kelas parent gitu, maka isinya itu hanya bisa diisi oleh kelas anaknya yang mewarisi kelas abstrak tersebut gitu. Jadi istilahnya betul-betul kalau kita mendefinisikan sebuah kelas abstrak, ya tidak boleh ada pada programnya. Jadi biarkan metode itu hanya memiliki kata kunci abstrak saja gitu ya. Misalkan tentang kendaraan, misalkan ada metode melaju misalkan ya, metode abstrak melaju, tapi metode abstrak melajunya itu dikosongkan saja gitu ya. Untuk berikutnya nanti pada saat dia diwariskan ke sebuah kelas, maka kelas yang mewarisi itu yang harus mendeklarasikan ataupun memberikan deskripsi ya pada sebuah deskripsi yang sesuai dengan metode yang kita buat. Kemudian package, yang abstrak ada pertanyaan nggak? Nanti oke, setelah materi kita coba bahas contoh latihan ya. Nah, untuk package itu adalah sebuah kontainer ya atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas sehingga memungkinkan beberapa kelas yang bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Gitu. Jadi istilahnya dalam satu package itu tidak boleh memiliki nama kelas yang sama, walaupun mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, gitu ya. Tetap harus dipisahkan karena dalam satu paket itu hanya memiliki kelas-kelas yang saling terkait ya. Oke, yang namanya sama, tapi secara alur gitu ya, secara alur itu tidak ada kolerasi gitu ya. Jadi makanya harus selain karena namanya, juga karena dalam satu package itu harus memiliki kelas yang berkaitan. Intinya kalau misalkan kita mengirimkan sebuah paket gitu ya, ke dalam di tokonya ya, di toko tersebut dia memiliki produk yang sama gitu ya. Misalkan mouse gitu, ada yang pesan mouse nih, 2 orang pesan mouse. Nah, mouse ini yang pertama, di orang pertama dia pesan 1, yang orang kedua pesan 2 ya. Tidak bisa kita masukkan yang 1 ini ke paket yang orang kedua gitu ya, karena paket itu akan dikirim kepada alamat yang berbeda. Nah, sama halnya seperti ini. Jadi sebuah paket itu memiliki kelas-kelas yang memiliki tujuan yang sama gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah paket
apa ya, misalkan untuk data mahasiswa misalkan ya, data mahasiswa, ataupun misalkan kalau dalam kalkulator misalkan ada paket operasi dasar gitu ya. Nanti di situ isinya adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, kemudian pengurangan gitu ya, sebagai operasi dasar. Nanti kalau misalkan kita masukkan dalam paket operasi dasar itu perhitungan misalkan kosinus ya, sinus gitu. Itu kan beda konteksnya gitu ya. Dan tujuannya juga nanti beda. Jadi istilahnya kita kumpulkan semua kelas-kelas yang memiliki dalam kelompok yang sama, itu nanti dimasukkan ke dalam sebuah kontainer atau istilahnya package. Maka nanti pada saat kita membuat program, kita misalkan membuat sebuah project baru, maka kita akan diminta untuk memasukkan atau membuat sebuah paket gitu ya, package ya, untuk memperjelas saja, memperjelas bahwa nanti dalam package ini akan berisi kelas-kelas yang memang sesuai dengan nama package-nya itu sendiri. Ya, biasanya nama package itu nanti menunjukkan apa yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini package, nanti di sana di dalam package itu bisa ada kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas N gitu ya. Dengan kalau misalkan ada kelas yang sama dalam ini tidak bisa disimpan dalam satu package. Ya, solusinya mungkin namanya dirubah kalau memang itu masih ada kaitan dengan dalam satu package tersebut gitu ya, masih ada kaitan secara alur programnya. Kemudian package juga pada Java ya dapat digunakan oleh package lain ataupun kelas-kelas di luar package. Ya, jadi selain kalau kita sudah membuat sebuah paket gitu ya, sudah membuat paket di mana paket itu menangani sebuah fitur ataupun modul misalkan ya, maka paket ini kita bisa pakai lagi nih kalau misalkan ternyata masih ada kaitannya dengan program baru yang akan kita buat gitu. Jadi kita bisa ambil di paket ini untuk dimasukkan ataupun digunakan pada program lain, dalam arti ini kelas-kelas ya, kelas-kelas yang memang membutuhkan paket yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya dari segi penulisan program itu ada efisiensi ya. Jadi kita bisa menggunakan ataupun reuse paket yang sudah kita buat. Nah, cara memanggilnya adalah menggunakan kode import ya. Jadi kita import misalkan di mana lokasi paketnya, misalkan paketnya di sini example, di mana di paket example itu ada kelas animal ya, di kelas animal juga ada mamalia. Berarti secara spesifik kita ingin menggunakan kelas mamalia. Tapi kalau misalkan kita ingin menggunakan semua kelas yang ada dalam package, kita bisa tuliskan tanda bintang. Kalau di sini kan sudah spesifik ya. Kalau di sini hanya menggunakan tanda bintang, berarti semua yang ada di bawah animal ataupun package animal ini diperiksa ya, dipanggil. Dan konsekuensinya kalau misalkan kita menggunakan bintang, maka ini akan membutuhkan resource ya, proses untuk pengecekan seluruh kelas yang ada di dalam paket. Kalau kita sudah spesifik tahu apa yang kita perlukan hanya untuk mamalia saja misalkan, maka kita cukup tuliskan kelas yang kita butuhkan saja.
Nah, di pemrograman Java penulisannya itu package ya, kemudian spasi nama package-nya. Jadi pada saat kita menulis program, kita tuliskan di bagian atas ya, pada bagian atas itu nama package-nya ya, sesuai dengan nama project misalkan. Jadi konsep-konsep seperti ini memang dalam dunia nyatanya itu hampir sama gitu ya. Konsep paket, konsep kelas, konsep objek, ya semuanya itu bisa kita orientasi atau kita asosiasikan ya dengan kondisi di dunia nyata. Jadi istilahnya kita tidak perlu hafal secara letterlock gitu ya tentang definisi terkait apa itu objek. Yang penting kita bisa paham apa itu objek, apa itu kelas, apa itu package, bagaimana urutannya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini misalkan ya ada sebuah kelas dengan nama mamalia yang ada di dalam package example.animal. Ini menunjukkan hierarki ya. Jadi paling atas itu adalah example, kemudian animal, terus kemudian mamalia. Maka file yang menyimpan kode program kelas mamalia dimasukkan dalam direktori dengan hierarki sebagai berikut. Ya, mungkin di direktori animal itu masih banyak ya, ada kelas apa selain mamalia gitu ya. Eksepsi kita sudah bahas juga kemarin ya, keadaan yang tidak diharapkan pada saat program dijalankan gitu ya. Jadi ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan atau error pada saat dijalankan. Pada sebuah compiler atau interpreter biasanya tidak menampilkan kesalahan yang terjadi pada saat program dijalankan. Tiba-tiba program berhenti atau malah terjadi hang. Jadi istilahnya fungsinya dari eksepsi itu ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu tidak menyebabkan hang gitu ya. Jadi eksepsi itu dia akan menangkap error yang timbul pada saat program dieksekusi. Walaupun kita dalam arti menyiapkan itu juga tidak tahu secara persis gitu ya. Nanti error yang terjadi apa, tapi dengan adanya eksepsi ini kita menghilangkan potensi terjadinya hang ya. Itu kan menjadi hal yang bisa jadi penilaian ya, bisa jadi penilaian yang tidak baik gitu ya terhadap program yang kita buat nanti. Nah, kemudian eksepsi juga bertujuan untuk mempermudah penanganan error pada saat runtime dengan cara menampilkan layar kesalahan yang sedang terjadi.
Ya, jadi istilahnya pada eksepsi itu nanti justru kita dapat informasi karena dia akan menampilkan pesan error sesuai dengan kesalahan, gitu ya. Kemudian blok catch tidak akan dijalankan jika tidak terjadi kesalahan. Jadi pesan error ataupun proses eksepsi ini kalau tidak terjadi saksinya errornya, maka bagian catch itu tidak akan dijalankan. Contohnya seperti ini. Nah, ini eksepsi pada Java, ini contohnya di sini ya. Ini try. Ya, ini tidak semua kita harus menggunakan eksepsi ya. Ya, kita pilih lah hasilnya yang memang bisa berpotensi masalah. Kita try, kemudian prosesnya apa di sini? Dia akan jalankan, jadi kalau ada error, maka dia akan catch. Ya, dia akan catch bentuk errornya apa, dia print misalkan. Kalau misalkan ada proses ini normal, tidak menjadi masalah, maka ini tidak akan dijalankan. Ya, jadi sini kesalahan yang muncul jika terjadi error pada saat runtime. Nah, ini juga dapat didefinisikan sendiri ataupun menggunakan kesalahan yang telah terdefinisi. Ya, kalau misalkan kita sudah tahu bakal potensi kesalahannya apa, maka kita bisa buatkan yang lebih istilahnya familiar gitu ya, yang lebih mudah dipahami oleh user. Oke. Kemudian berikutnya adalah thread. Itu seperti benang ya. Untuk yang eksepsi ada yang tanyakan? Kalau kira-kira masih ada yang bingung, langsung ditanyakan ya. Kalau misalkan ada komentar, saya anggap mengerti ya, mudah-mudahan. Ini lebih pada refresh. Sebenarnya materinya sudah disampaikan sebelumnya. Ini ada lebih penjelasan lebih update-nya lah. Gak ada? Pak, ya. Saya mau nanya. Boleh. Pesan Pak, tadi kan ada penjelasan di package ya. Nah, ketika kita bikin suatu program Java gitu tuh, tapi nggak ada package-nya, itu berpengaruh atau nggak Pak ya? Oh, kalau misalkan kita menuliskan hanya ya program sederhana ya, misalnya ya. Dalam arti ya tetap masih bisa dijalankan ya, tetap bisa proses. Tapi ini nanti kedepannya gitu ya, misalkan kita mau pakai package ini juga ke program yang lain gitu ya. Nah, itu akan lebih memudahkan kalau kita sudah membuat ataupun menuliskan cuman menambahkan satu baris saja sudah di atasnya gitu ya. Bahwa ini adalah merupakan package dengan nama apa misalkan ya. Nah, itu nanti akan, karena kan package ini misalkan udah di-compile nih. Udah di-compile, dia udah berbentuk misalkan sebuah berbentuk kelas gitu ya, kelas. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja kalau misalkan kita butuh, kita pindahkan ke
direktori yang lain, misalkan yang direktori baru yang memang kita ingin buat program baru, tapi package itu kita tetap pakai, maka tinggal di copy gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada nama package-nya, ya itu hanya dikenali sebagai kelas, biasa, ya. Jadi tidak bisa dilakukan proses import gitu. Yang tidak bisa dilakukan proses import seperti ini nih. Gitu. Nah, jadi istilahnya tetap bisa jalan, tetap bisa digunakan ya, walaupun tidak menggunakan penama package. Hanya memang tidak bisa digunakan kembali oleh program ataupun kelas yang lain kalau tidak ada penamaan pada package-nya. Makanya kalau kita menggunakan ini, misalkan menggunakan IDE ya, atau editor untuk Java gitu ya, biasanya pada saat kita membuat sebuah project baru, maka dia akan menempelkan secara otomatis di atasnya itu adalah nama package sesuai dengan nama yang kita definisikan di awal gitu. Jadi sudah disiapkan kalau menggunakan editor, pasti disiapkan gitu, karena memang pada saat kita menggunakan editor itu jadi semua kelas ataupun package yang kita buat itu nanti akan diproses atau di compile-nya itu berdasarkan paket gitu. Ya, kalau kita nulis kayak misalkan kita nulis aja yang atau latihan tuh, di situ nggak ada nama package-nya, tetap bisa jalan kan gitu kan, tetap bisa jalan. Itu untuk lebih kepada memahami proses dari sebuah program ya, bagaimana pembacaannya, kemudian bagaimana logikanya, bisa tanpa harus menggunakan package, bisa. Itu mungkin ya, udah jelas Pak? Iya Pak, baik Pak, jelas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke thread. Thread ini adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Ya, jadi istilahnya ini kaitannya nanti sama mata kuliah sistem operasi ya. Tapi mungkin pembahasannya supaya kita bisa tahu terkait dengan prosesnya nanti. Jadi saya ada yang dikatakan sebagai proses gitu ya. Misalkan kita sedang melakukan proses pembelajaran, maka ada nih yang kita sebenarnya berjalan juga pada saat proses pembelajaran. Kalian misalkan lagi mengikuti proses pembelajaran pemrograman berbasis objek gitu ya. Di saat yang sama ada yang dilakukan. Yang pertama misalkan kalian memperhatikan atau mendengarkan yang saya sampaikan, atau misalkan ada juga yang menulis ya, apa yang saya sampaikan ataupun yang ada di presentasi. Ada juga yang mungkin sambil melihat referensi lain, misalkan di internet gitu ya, atau ada juga yang sambil dengar musik mungkin gitu ya, atau juga ada juga yang sambil belajar juga mungkin ya, sedikit bermain game ringan lah gitu kan, biar nggak boring. Nah itu hal tersebut itu adalah bagian yang mengiringi sebuah proses ya. Tapi mana yang mendukung ke pembelajaran itu adalah merupakan thread gitu ya, alur kontrol dari sebuah proses. Jadi misalkan kalau proses pembelajaran, maka alur kontrolnya itu bisa dengan cara menulis, dengan cara mendengarkan, memperhatikan, dengan cara misalkan mencatat, menulis ya. Jadi itu bagian dari sebuah proses. Jadi thread itu
merupakan bagian terkecil ya dari proses yang mengiringi. Misalkan kalian buka aplikasi Word misalnya, maka thread itu adalah pada saat kita melakukan input itu ada sebuah thread yang melakukan input. Pada saat kita melakukan input, dia akan menampilkan ke layar, itu juga sebuah thread ya pada saat kita menggunakan aplikasi. Kemudian ada proses penyimpanan yang secara otomatis, itu juga merupakan sebuah thread dari sebuah proses kita melakukan atau menggunakan sebuah aplikasi Word misalkan. Nah, thread ini biasanya digunakan untuk fungsi background. Nah, thread ini nggak kelihatan di belakang, karena memang di belakang layar. Ya, di belakang layar. Seperti saya sekarang gitu ya, saya mengajar, kalian mendengarkan, perhatikan, ada yang menulis atau ini kan saya tidak bisa lihat. Kebetulan karena offline misalkan ya online tadi. Jadi thread ini berfungsi ataupun berada di background, di belakang layar. Nah, dan untuk menghindari deadlock ataupun proses yang saling menunggu proses lainnya, seperti lingkaran tanpa henti. Ya, jadi istilahnya thread ini juga digunakan untuk menghindari deadlock. Jadi ada istilahnya deadlock itu ini. Saya mau melakukan, saya ingin mencatat misalkan ya, catat yang disampaikan itu kan bisa dilakukan tanpa harus nunggu selesai kuliah dulu kan. Nah, kalau udah kita harus menunggu dulu selesai kuliah baru melakukan penulisan kan itu juga itu masih bisa dilakukan. Tapi ada proses yang tidak berhenti, terus berjalan, dan kita kalau kita harus menunggu proses itu berhenti, maka kita akan menunggu tanpa henti ya. Itu yang menyebabkan atau yang menjadikan sebuah proses itu deadlock. Ya mungkin kalau deadlock kalian sudah sering dengar ya, dan maksudnya mungkin tahu juga, kalau suatu pertemuan pembahasan ada dari satu pihak, dari dua pihak itu tidak ada yang mengalah, ya maka akan menghasilkan deadlock. Nah, thread ini fungsinya untuk menghindari deadlock. Nah, ketika thread telah tercipta, maka akan selalu terasosiasi dengan objek melalui metode run. Jadi ketika thread dijalankan, maka metode run akan dijalankan. Metode menjalankan thread saja. Nah, thread sangat dibutuhkan untuk suatu proses yang memerlukan sumber daya yang diakses oleh banyak proses. Nah, proses yang biasanya membutuhkan sebuah thread adalah akses jaringan. Jaringan ini juga kan ada proses ya, ada proses keluar masuk, ada proses terima kirim gitu ya, atau send receive gitu. Jadi ini ada fungsi dari sebuah thread juga ya. Ada yang thread yang mengirim data. Pada saat kita mengirimkan chat, maka dia akan ada thread yang mengirimkan chat ke tujuan. Yang dari tujuan misalkan membalas, dia akan mengirimkan juga, dan kita menerima posisinya gitu. Jadi ada thread yang melakukan atau membantu sebuah proses. Thread memungkinkan dua proses atau lebih berjalan secara paralel ya. Jadi bisa jadi dengan adanya thread itu ya, beberapa proses itu kita bisa lakukan secara paralel. Misalkan ya itu tadi ya, misalkan sedang belajar sambil makan, sambil minum, atau sambil membaca, bisa jalan prosesnya, tapi mungkin tidak optimal. Nah, kemudian thread pada Java dikemas dalam sebuah kelas thread dan sebuah antarmuka runnable pada pustaka standar yang bertugas untuk menjalankan thread.
pada runnable method yang perlu diimplementasikan cukup hanya metode run saja. Nah, ini pustakanya atau library-nya ya. Ada current thread, jadi untuk melihat thread yang sedang berjalan. Kemudian sleep, dalam millisecond gitu ya. Jadi kita bisa membuat thread itu beristirahat selama millisecond atau milidetik. Kemudian yield itu fungsinya untuk mengalihkan proses ke thread yang lain. Ada wait ya. Maka thread yang sedang berjalan diarahkan pada proses ke thread lain dan berhenti sejenak sampai thread lain memanggil notify, metode notify. Jadi saya ada notifikasi, maka dia akan membangunkan thread yang sedang berhenti sejenak atau menunggu. Kan di notify dia akan memanggil thread yang yang sedang menunggu diberikan perintah wait ya. Kalau notify all, ini semua thread yang dalam posisi wait itu akan dipanggil atau dibangunkan. Ini untuk menjalankan thread itu dengan start. Kemudian metode yang otomatis dijalankan pada saat metode start itu dijalankan adalah run ya. Jadi metode ini merupakan badan proses yang dijalankan thread sehingga semua proses yang perlu dijalankan saat thread berjalan dapat dikodekan dengan metode ini. Stop itu untuk menghentikan jalannya thread, kalau suspend itu untuk menghentikan tapi tidak menghapus dari antrian, dia ditunda saja gitu ya, di suspend. Kemudian proses yang atau thread yang sudah disuspend itu bisa dilanjutkan dengan metode resum. Nah, resum tadi ini untuk menghidupkan thread yang suspend, kemudian ada set priority ya, kita bisa set priority-nya, bisa get priority, bisa set name, bisa get name. Oke, itu pembahasan kait dengan thread ya. Ini mungkin untuk memahami proses ya, proses yang terjadi pada saat kita misalkan menjalankan sebuah program ya. Jadi tidak hanya terkait pada bahasa pemrograman Java gitu. Jadi istilahnya ini kaitannya secara umum. Pada saat program itu dijalankan, maka ada suatu proses yang berjalan. Dalam proses yang berjalan itu ada thread ya yang juga berjalan yang membantu sebuah proses ya untuk menghindari juga terjadinya deadlock. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba bahas latihan apa yang sekarang ya, latihan di nanti kalian coba ya, kita bahas sedikit sini. Nah, di sini ada beberapa mungkin materi ya yang bisa dibaca juga. Ini kaitannya dengan enkapsulasi ya. Jadi, cara untuk melindungi properti atau atribut atau metode ya dari sebuah kelas agar tidak sembarangan diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program ya, maka butuh dikapsulkan.
Kemudian cara melindungi datanya itu dengan menggunakan access modifier ya. Kita bahas juga access modifier. Jadi kita tentukan hak aksesnya terhadap metode ya maupun atribut dengan cara default atau menggunakan public, private atau private ya, tergantung dengan kebutuhan. Nah, kita perhatikan juga keyword this. Nah, di sini untuk melihat atau menunjukkan suatu atau memanggil sebuah kelas yang di atasnya. Nah, jadi misalkan ini kelas enkapsulasi, maka this di sini adalah menunjuk pada enkapsulasi ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan enkapsulasi di sini, kita cukup tuliskan this. Nanti jika ada perubahan penamaan di sini, maka kita cukup tuliskan di bagian nama kelasnya saja, gitu ya. Di sini tidak perlu karena memang sudah akan menyesuaikan sesuai dengan nama kelasnya. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah enkapsulasi dari luas segitiga ya. Kita ingin menghitung luas segitiga nih. Kita ingin menghitung luas segitiga. Di sini ada, kita tentukan dulu ya komponen ataupun atribut ataupun variabel yang dimiliki oleh segitiga. Di sini ada alas, kemudian ada tinggi, ya, alas kali nanti. Kemudian di sini ada luas segitiganya. Kita menggunakan double untuk luas segitiga ya. Kemudian kita buat sebuah metode ya, metode set alas. Ini dengan parameter alas ya, alas yang bertipe data integer ya, sesuai dengan variabel yang kita buat di atas. Nah, ini untuk nama variabel ini bisa berbeda dengan di sini. Tapi nanti dia akan akan memberikan nilai pada variabel alas ya, yang merupakan atribut dari kelas enkapsulasi. Nah, di sini maksudnya saya menunjukkan bahwa ini bisa tidak sama. Misalkan nih kalian tulis saja X gitu ya. Subjek X. Nah, X ini sebenarnya nanti ada merupakan nilai dari alas ya, alas segitiga ini. Jadi ini sama, ini bukan berarti dalam memiliki kedudukan yang sama gitu ya. Ini adalah merupakan parameter ya. Ini adalah variabel ya. Ini merupakan variabel dari parameter input. Nah, ini kan parameter input ya. Kemudian di sini kita juga punya fungsi. Di sini fungsi karena menggunakan tipe data ya, integer. Kemudian di sini fungsinya adalah untuk mengambil nilai dari alas. Nah, di sini alas ini. Ya, maka kita panggil saja langsung keluarkan nilai dari alas ya, return alas. Jadi sebuah fungsi itu hanya bisa mengembalikan sebuah nilai. Ini kan kalau di sini prosedur ya. Dia tidak menghasilkan sebuah nilai. Jadi dia hanya menyimpan data-data ataupun nilai yang diinput ya ke dalam sebuah variabel, dia simpan. Nah, untuk memanggilnya itu menggunakan fungsi. Sama di juga ya, untuk set tinggi kita untuk masukkan nilai tingginya ke dalam sebuah variabel tinggi ya yang dimiliki kelas enkapsulasi.
Kemudian kita tampilkan nilai dari tinggi ini dengan menggunakan fungsi get. Makanya ada fungsi set dan get. Ya. Fungsinya set itu untuk memberikan nilai, get itu untuk mengambil nilai. Kenapa nggak langsung gitu ya? Langsung aja variabelnya alas sama dengan 10, tinggi sama dengan 20 gitu ya. Kenapa harus seperti ini gitu ya? Jadi istilahnya karena ini bisa ada berlaku kita membuat sebuah objek dan ada pewarisan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan metode dan variabel ya dalam sebuah kelas harus kita menuliskan ulang. Nah, kemudian di sini kita juga pada akhirnya kita membuat sebuah rumus ya, rumus segitiga. Di sini perhatikan bahwa variabel atau alas dan tinggi ini merupakan integer, sedangkan segitiga ini adalah double ya atau desimal. Maka karena rumus persegitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, alas kali tinggi ini, alas dan tinggi ini integer, maka dia harus dirubah dulu ke double. Ya, harus dirubah dulu ke double sehingga bisa dikalikan dengan nilai desimal. Nah, kalau misalkan kita ubah dalam sebuah integer, maka ini tidak bisa dilakukan perkalian ya, perkalian antara integer dengan double tidak bisa. Maka kita harus ubah dulu ya nilai integernya menjadi ke double. Istilahnya ini disebut sebagai casting. Sorry. Disebut sebagai casting. Oke, kemudian ini untuk mengambil nilai dari luas yang sudah dihitung di atas ya. Dan ini juga harus diperhatikan. Jadi sebuah fungsi itu kan memiliki tipe data ya, memiliki tipe data. Maka nilai yang harus dikeluarkan itu harus sama dengan fungsi, tipe data dari fungsinya itu sendiri. Nah, di sini ada permasalahan nih. Kira-kira ada yang tahu nggak masalahnya di mana untuk bagian ini? Ada yang bisa membaca permasalahannya untuk kode tersebut, menebak kira-kira masalahnya apa nih yang mungkin terjadi kalau penulisan seperti ini. Ada yang mau coba? Coba ya, kalau misalkan perhatikan pendefinisian variabel di atas ya. Di sini yang menggunakan tipe data integer adalah alas dan tinggi, sedangkan yang menggunakan tipe data tabel adalah luas segitiga ya. Sedangkan untuk kita di sini ingin menampilkan nilai dari
luas segitiga, di mana luas segitiga ini bertipe data apa? Tipe data luas segitiga di sini bertipe data apa? Integer atau double? Ayo, ada yang mau jawab? Apa kira-kira? Double ya. Terus fungsi itu tipe datanya apa? Fungsi luas segitiga. Double bukan sih? Apa? Integer ya? Yang ada tulisannya integer. Nah, kita istilahnya mendefinisikan sebuah fungsi bertipe data integer, tapi yang ingin kita kembalikan itu nilainya adalah double. Maka jelas ini akan jadi masalah. Ya, jadi istilahnya kita perhatikan juga ya. Ya nanti sebenarnya ini tadinya mungkin saya akan serahkan aja ya ke kalian untuk bisa menganalisa, nanti pasti akan muncul error gitu. Kalau memang ditulis sama dengan apa yang ada di latihan, ya. Ini contoh bahwa ada potensi kita bisa melakukan kesalahan pada saat kita membuat sebuah fungsi ya. Jadi antara fungsi tipe data pada fungsi dengan nilai dari variabel yang kita kembalikan ya, yang dikembalikan oleh fungsi dengan metode return itu. Ya, jadi harus sama ya. Jadi apa yang misalkan luas segitiga ini ada double, maka untuk fungsinya juga harus double. Ya. Oke. Nah ini kan merupakan kelas ya, untuk kelas enkapsulasinya. Kemudian kelas ini tidak bisa dieksekusi ya kalau tidak ada kelas yang memuat program utama. Ciri program utama itu adalah ini. Ya, public, static, void, main. Program utama nih, main. Nah, kemudian tipe data string, argumen atau array ini ya. Ini ada fungsi array. Array of argument. Jadi memang di sini nanti akan banyak sekali yang menjadi output gitu ya. Argumen bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Apa saja yang memang kita perlu keluarkan, maka bisa kita keluarkan di program utama ini gitu ya. Nah, untuk mengambil nilai dari ataupun variabel dari kelas yang kita buat tadi ya, enkapsulasi, maka kita harus buat sebuah objek dulu. Kita buat sebuah objek, ini nama objeknya ya, nama objeknya